Berat aku ingat, nggak ada semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semua, kembali lagi dengan aku Reni dalam Ngobras, ngobrol seputar kesehatan. Untuk Ngobras kali ini kita akan membahas tentang obat-obatan khususnya di dunia farmasi dan ditemani oleh salah satu apoteker di Klinik Kusma Medika yaitu Kak Farica. Halo Kak. Lagi. Tentunya ya. Alhamdulillah. Masih seger kelihatannya iya. Iya, Fresh nih. Sip malam. Oke, langsung aja ya guys ya karena sudah lemas sekali. Aku tuh mau nanya nih Kak. Aku pernah dengar kan ada orang tuh bilang iya, kalau obat-obatan tuh terkenal dengan dagu sibu. Itu apa sih? Aku kan dengarnya kayak bahasa Jepang gitu kan ya, dagu sibu gitu. Jadi aku mau tahu dong dagu sibu tuh secara jelasnya untuk orang-orang awam itu apa sih gitu. Oke, saya izin nyapa Sobat Kusuma dulu ya. Halo Sobat Kusuma, saya Farica, apoteker Klinik Kusuma Medika gitu. Ini penjelasan singkat aja ya tentang dagu sibu. Mungkin kalian sudah ada yang familiar, ada yang belum gitu. Sebenarnya dagu sibu itu singkatan Kak gitu. Kalau di hipertensi kan ada patuh gitu kan ya. Nanti ada episodenya lagi ya panjang kalau bahas patuh gitu. Itu kalau di obat ada dagu sibu. Dagu sibu itu singkatan dan dapatkan di outlet yang resmi gitu. Kita kan dapatkan obat juga harus ada regulasinya gitu. Nanti ada kepalsuan gitu seperti hologramnya, harus ada hologram, ada harus NA-nya gitu, metonya, lotnya gitu. Jadi panjang ya prosesnya untuk mendapat obat. Jadi dapatkan di outlet yang resmi kayak apotek sama klinik gitu. Terus gunakan secara sesuai anjuran dokter atau apoteker gitu. Makanya di Klinik Kusuma Medika kan ada etiket tuh pas kalau kita periksa gitu kan ya. Itu ada nama obat, terus nama obatnya, terus 3 kali 1 aturan pakainya, terus kita juga jelaskan gunanya apa. Nanti kalau kurang jelas bisa langsung ditanyakan ke apotekernya gitu ya. Terus habis itu simpan. Penyimpanan obat juga harus ada aturannya gitu. Kalau seumpamanya nih sirup ditaruh di kulkas nanti efektivitasnya juga akan menurun gitu. Kalau suppositoria nih kita simpan di suhu yang meleleh, nggak ada efektivitasnya gitu. Jadi kemarin tuh ada cerita pasien nih, Bu saya itu minum obat nih yang sama nih mereknya gitu dari suami saya yang sudah ke RS tuh, itu sudah salah, sudah bukan milik ibunya gitu. Tapi ini sama kok Mbak sirupnya gitu. Terus tak tanyain, Bu kenapa kok nggak itu efektifnya beda gitu. Dari kapan Bu ke RS-nya? Ternyata sudah 2 bulan yang lalu. Padahal sirup itu kalau sudah dibuka itu ada BUD-nya namanya being used date gitu. Jadi kalau sirup biasanya sudah kemasan nih sudah jadi sirup itu biasanya 14 sampai 1 bulan aja masa kedaluarsanya. Nggak sesuai dengan yang ada di kemasan itu. Sudah beda lagi. Nanti itu ada partnya lagi. Nanti episodenya panjang lagi masalah BUD. Itu masalah itu aja. Itu nanti sama aja ibunya sudah nggak minum obat, efektifnya sudah nggak ada gitu. Jadi manfaatnya udah berkurang nih ya. Efek terapinya sudah berkurang banget. Memang sudah nggak ada kemungkinannya. Terus simpanannya di mana Bu? Gitu katanya. Di kulkas lah, makin salah lagi tuh. Biasanya soalnya mindsetnya orang kalau barang apapun masuk kulkas tuh aman, gitu. Iya, lebih awet gitu. Salah gitu. Jadi ada penyimpanan sendiri gitu. Tadi seperti yang saya jelaskan awal ya, suhu dingin 2 sampai 8 derajat, suhu ruang di bawah 30 derajat itu ada sendiri nanti di etiketnya. Biasanya kita sampaikan juga ke pasien gitu. Ke pasien. Terus sampai apa nih? Buang juga nih. Buang juga nggak harus langsung ke kloset dan aman. Enggak, itu pencemaran lingkungan gitu. Ada caranya sendiri gitu. Caranya gimana kalau tablet? Kalau tablet dihancurkan, terus ditaruh di ampas kopi, terus ditabur di tanah gitu sih yang paling mudah nih. Atau kalau ini nggak mau gitu, ya udah diserahkan ke kita, ke pihak apotik gitu. Nanti kita bantu untuk memusnahkannya gitu sih. Biar nggak salah gunakan sih Kak ya, betul. Karena itu kan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, jadi kan kita harus lebih hati-hati, lebih aware gitu kan. Nanti kan kalau ada apa-apa kan ya itu toksisitas juga loh, toksik. Kalau salah dosis itu aja sudah menimbulkan masalah gitu kan ya. Jadi kayak makanya kok lama sekali sih obatnya dan itu kita juga harus ada.
Kita juga lagi mikir. Ada 5 benar pasien, benar obat, benar terapi, benar dosis, itu kita harus sesuaikan dulu sebelum kita sampaikan ke pasien. Kita juga harus kadang cross check, baca tulisan kan kita harus double check, kita harus memastikan ini 2 kali 1, 3 kali 1 dan lain seperti itu. Jadi sabar. Sebelum makan sesudah makan, banyak sekali proses. Kalau nggak sabar, ikut aku. Jangan gitu. Oke, jadi seperti itu Kak ya. Karena emang makanya kalau lama itu ya harap dimaklumin, karena kita juga nggak mau kalian tuh kenapa-napa. Iya, karena kita menyayangi kalian. Iya, Seperti penuh itu. hati. Oh my god! Wow! Lanjut. Terus habis itu oke. Terus kayak gitu aku juga mau tanya nih Kak. Ya, boleh nih. Apakah kan ada nih beberapa pasien tuh kayak pernah ke klinik 1 kali nih ya, terus kan dikasih obat, terus obatnya tuh habis, tapi dia tuh kayak masih merasa ada keluhan itu, terus dia datanglah minta, aku mau tebus obat gitu. Obat apa nih Pak? Kan gitu ya. Jadi kan, iya Mbak, ini aku bawa obatnya kadang tuh cuma secuil doang gitu, cuma Adanya nggak ada ujungnya tulisannya, doang. warnanya merah aja seperti itu gitu. Itu tuh boleh nggak sih Kak seperti itu tuh ditebus tanpa harus periksa lagi seperti itu? Ya, sebenarnya dalam beberapa keadaan boleh gitu kan ya. Tapi kita juga akan cross check lagi ke pasiennya, apakah keluhannya sama, apakah nanti obatnya itu masih berefek ke pasiennya gitu. Sebenarnya kan ada tambahan nih kepala pusing, kita juga akan arahkan untuk periksa ke dokter gitu. Jadi tapi kita juga melayani untuk pembelian langsung di apotik gitu. Asalkan keluhannya masih sama dengan sebelumnya, seperti itu. Untuk selanjutnya tuh boleh nggak sih Kak minum obatnya tuh punya orang lain, karena misal aku sakit kepala nih, oh iya aku lo pernah pakai obat X ini, manjur itu mantap, itu boleh nggak sih? Sebenarnya minum seperti itu? Saya nggak sarankan sih ya. Soalnya kan nanti kalau saya tengkuk saya sakit nih, oh pasti hipertensi, saya pernah minum obat ini enak kok, gitu kan. Terus ternyata pasien yang satu ini nggak hipertensi gitu, nanti kan malah bahaya untuk dirinya. Yang penting itu dulu aja, periksa dulu atau langsung ke apotik gitu. Nanti kan kita ada tensi, ada cek lab gitu kan, nanti akan lebih ke keluhannya gitu, bisa langsung efektivitasnya langsung bekerja gitu. Terus mungkin ini yang terakhir ya, tapi nanti bisa lah kita ketemu. Oke, boleh. Apakah boleh nggak sih Kak konsul secara online nih di klinik Kusuma Medica seperti itu untuk layanan itu kita? yang terbaru. Oke, layanan untuk konsultasi terbaru. apoteker, untuk konsultasi langsung atau online bisa langsung hubungi klinik Kusuma Medica. Nanti lebih ke konsultasi tentang obat, tentang aturan pakainya, terus penyimpanannya nanti bisa langsung ngobrol aja. Apalagi untuk obat-obat yang penyakit yang kayak diabetes, hipertensi itu kan perlu luas lagi untuk kita gali gitu, biar kita aware. Betul. Terus ada yang interaksi, nanti cara minumnya juga beda lagi gitu. Nanti biar lebih mantap gitu di hati, untuk kelas terapinya juga bisa maksimal gitu. Oke. Jadi mungkin itu dulu ya Kak ya, kan ini udah lama nih gitu. Ngerasa ya. Kita next konten mungkin banyak ini yang konsumsi jangka panjang, kayak hipertensi sama diabetes itu kan harus panjang terus-terusan. Iya gitu. Jadi mungkin itu dulu ya Sobat Kusuma, semoga bisa dipahami sedikit penjelasan dari apoteker kita seperti itu. Kalau mungkin ada next konten atau mau tanya sesuatu hal untuk kita bahas secara chill seperti ini, mungkin tulis saja di kolom komentar atau WA aja ke kami. Di WA kami kan 24 jam kita melayani sepenuh hati. Oke. Jadi terima kasih Kak Farica untuk waktunya. Selamat bekerja kembali. Saya mau pulang. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.